saudara-saudari, para suster, bruder, frater, dan para romo, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini, di dalam bacaan liturgi, kita dapat mengetahui bersama-sama bahwa Yesus menegaskan dirinya datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Ia tidak mau meniadakan, berarti ia juga tidak akan mengabaikan, tidak akan melupakan, tidak akan melanggar, atau juga tidak akan menganggap remeh atau menganggap tidak penting hukum Tuhan itu. Sebaliknya ia menegaskan dirinya bahwa aku datang untuk menggenapi. Berarti juga ia datang untuk sungguh melaksanakan, mendengarkan, menghidupi hukum Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan mutiara-mutiara iman yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah, mari kita memaknai kehadiran dan kedatangan kita, baik di dunia ini maupun kehadiran kita dimanapun kita berada selama kita ini hidup. Kita diajak oleh firman Tuhan tadi agar di mana kita hadir, di mana kita berada, diharapkan kita bisa memberi makna positif, bisa memberi nilai yang baik, bisa memberi pandangan yang benar, bisa membangun satu kesaksian hidup yang bernilai. Sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh bisa menjadi cermin dari kebaikan Allah sendiri. Hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain untuk melihat segala sesuatu yang baik, yang positif, yang benar, yang kiranya juga bernilai di dalam kehidupan ini. Agar hidup kita punya pandangan yang positif, punya sikap yang baik, punya nilai yang baik, Tuhan kiranya juga memberi kepada kita kemampuan dan sekaligus juga bimbingan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ada kemampuan kodrati, ada kemampuan adi kodrati. Kemampuan kodrati adalah kemampuan yang Tuhan berikan sejak kita ini lahir, yaitu kemampuan akal budi, kemampuan kebebasan, dan juga hati nurani yang kita miliki ini. Kalau kita menghidupi baik akal budi, hati nurani, kebebasan itu dengan baik, saya yakin apapun agama kita, dari manapun kita berasal, kita itu sebenarnya sudah dibawa kepada sebuah kebaikan hidup. Karena akal budi selalu membawa kita pada hal yang benar. Hati nurani selalu membawa kita pada hal yang baik. Dan kebebasan kita juga membawa kepada kebebasan yang bertanggung jawab. Apapun agama kita, mestinya orang itu dari lahirnya karena kemampuan kodrati itu sebenarnya sudah dibimbing untuk menjadi orang-orang yang baik. Tetapi Tuhan juga memberi kemampuan adi kodrati atau kemampuan rahmat Tuhan yang kita terima dari iman yang kita miliki ini, dan sekaligus juga dari rahmat sakramen atau rahmat doa atau rahmat devosi yang kita jalani, yang kita terima setiap hari. Saya yakin baptisan yang kita terima, juga rahmat-rahmat sakramen lainnya yang kita alami dalam hidup ini, juga membawa kita kepada hal-hal yang sangat baik. Karena melalui rahmat itulah sebenarnya Tuhan bekerja di dalam hidup kita masing-masing.
Tuhan memberi daya kemampuan ilahi kepada kita masing-masing, sehingga hidup kita sebenarnya juga akan selalu terarah kepada hal yang baik, kepada hal yang bisa membawa kemajuan di dalam kehidupan pribadi maupun kemajuan hidup bersama. Selain itu, Tuhan masih memberikan kepada kita bimbingan hidup. Dan bimbingan tertinggi tidak lain adalah sabda Tuhan sendiri. Sabda yang ada di dalam kitab suci. Dari situlah kita bisa tahu Tuhan itu mengajak kita kemana. Tuhan mengajak kita hidup yang seperti apa. Tuhan juga mengajak kita untuk memiliki kepekaan-kepekaan hati ketika melihat keadaan-keadaan di sekitar kita yang membutuhkan sikap-sikap tertentu. Kemarin Tuhan mengajak kita agar hidup ini sungguh bisa menjadi garam, menjadi terang bagi yang lain. Menjadi garam berarti memberi rasa yang enak kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita itu ikut menciptakan suasana yang enak, yang kondusif, yang menyenangkan bagi siapapun yang tinggal bersama kita. Baik melalui omongan kita, melalui cara hidup kita, melalui sikap-sikap kita. Juga menjadi terang. Terang berarti kita itu memberi cahaya yang baik kepada orang lain. Bukan memberi kegelapan, bukan memberi kebingungan, bukan memberi kegalauan. Kata-kata yang positif, yang optimis, yang selalu memberi pengharapan, itu seperti kata-kata yang memberi terang. Juga banyak sabda lain yang mengajak kita untuk membangun sikap yang baik. Agar kita murah hati, agar kita rendah hati, agar kita jangan ceroboh, agar kita jangan bersaksi dusta, jangan sampai kita juga berlaku tidak adil, jangan sampai meremehkan orang lain. Hidup harus berani saling memaafkan, dan kita harus belajar juga. Tuhan mengajak, memanggil kita untuk selalu membawa hal-hal yang baik kepada siapapun. Kalau ada yang tidak baik yang dari kita, yang berasal dari mulut kita, yang berasal dari hati kita, yang berasal dari pikiran kita, sebenarnya semua itu adalah godaan-godaan yang bersumber dari kuasa jahat. Tapi kalau kita selalu akan mendekatkan diri kepada Tuhan, saya yakin hidup kita ini selalu akan dibawa pada hal yang baik, pada hal yang positif, dan di mana kita hadir juga akan selalu hadir membawa yang baik dan positif juga. Sehingga hidup kita itu makin hari makin bernilai. Maka mari kita bersama-sama belajar dari sabda Tuhan hari ini, bahwa aku datang untuk menggenapi, artinya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melaksanakan firman Tuhan, untuk menghidupinya di dalam hidup sehari-hari, serta mengamalkannya di dalam kebersamaan dengan sesama kita. Tuhan selalu akan memberkati kita.